Shalom saudara-saudara, Shalom umat Tuhan. Haleluya. Mari kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita yang datang ke rumah Tuhan dengan tubuh yang sehat, selama seminggu ini kita dikasihi Tuhan dengan kasih-Nya, dilimpahi dengan rahmat-Nya. Mari kita mau datang ke rumah Tuhan dengan kita memberikan yang terbaik untuk Allah kita. Terlebih dahulu kita mau masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih buat pekerjaan. Terima kasih buat keluarga kami. Terima kasih buat kesehatan, keselamatan Tuhan yang Kau limpahkan dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Pagi ini Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu ya Yesus. Lewat pujian penyembahan kami, biarlah Engkau mau hadir Tuhan di dalam pujian penyembahan kami. Terima kasih ya Bapa. Mari Allah Roh Kudus mengalirlah, bekerjalah saat ini lewat pribadi Tuhan. Di saat kami menaikkan pujian kami, ada Roh-Mu yang bekerja, membebaskan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami. Allah Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Dengan darah yang tercurah, ampuni kami Tuhan atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Ampuni dosa kami atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Mari semua katakan, ku sembah Kau yang terindah. Pulihkanku
pulihkan hidup kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu Yesus. Bapa mulia seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Kau ku sembah. Oh, seumur hidupku, ku mau menyembah, Kau ku sembah. Kau yang terindah Tuhan, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kau yang kami sembah Yesus, Kau yang ditinggikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba, domba yang duduk di takhta, duduk di takhta. Oh, haleluya. Yesus, Yesus, bagi anak domba, berkuasa selamanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya.
ta'ala. Amin saudaraku. Mari kita berikan salam ke kanan kiri saudara kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari semua umat Tuhan bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh dia yang berkuasa. Kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, menyembah, akulah kebangkitanmu. Mujizat telah terjadi untuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja. Semua umat Tuhan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi untuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja. Haleluya. Haleluya, berikan kemuliaan yang meriah untuk Allah kita. Silakan duduk saudara. Kita mau berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang pertama. Segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu
dalam hatimu dengan segenap hati dan jiwaku. Ku datang dalam kerinduan kasih-Mu Tuhan, dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, permata hatiku, dunia tak dapat. Kemuliaan-Mu Tuhan, dan semakin bagiku. Saudara-saudaraku, bangkit berdiri. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan kemuliaan-Mu. Oh, segala puji bagi Yesus, dan semakin indah bagimu, menjadikanku indah, dan semakin indah bagimu, menjadikanku indah, dan semakin indah bagimu. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah permata hati kami Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang kami rasakan pagi ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau berkuasa bekerja lagi dalam hidup kami, lewat pemberitaan firman-Mu Tuhan, dan lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Biarlah kami Tuhan ada di dalam Engkau, dan Engkau ada di dalam hidup kami Tuhan. Kami menyatu dengan Kau Yesus lewat tubuh dan darah-Mu ini Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Kau bekerja lebih lagi dalam hidup kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara yang siap menyambut firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Bapak Gembala. Puji Tuhan. Kembali saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Sekali lagi waktu firman Allah disampaikan, saya minta jemaat supaya bisa konsentrasi. Ya, seringkali saya jelaskan bahwa kita menghadapi akhir zaman. Ya, memang mungkin saudara tidak memahami di dalam hal ini. Kejahatan itu makin besar. Ya, di mana-mana. Bahkan gereja yang identik di dalam dengan kasih dan di dalam kekudusan, nah itu seolah-olah hilang jati dirinya. Ya. Saya melihat pendeta sama pendeta, mereka saling menghujat. Kalau kemarin sore saya melihat ada seorang yang saya tahu, ya, dia adalah pendeta.
Tapi dia mengatakan dia seorang nabi. Ya. Dia menghujat hamba Tuhan yang besar di Surabaya. Saya tidak perlu sebutkan. Ya, hamba-hamba Tuhan yang besar di Surabaya dihujat. Kamu masuk neraka semua karena kamu ya mengambil perguluan jemaat. Ya, wah, dihujati semua. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Mestinya di dalam hari-hari ini ya kita satu dengan yang lain bisa saling menopang, saling mendoakan, saling mendukung. Ya. Dan kalau kita tidak bisa mendukung atau mendoakan, lebih baik kita diam. Ya. Nah, penghakiman itu urusan Tuhan. Ya. Jadi saya ingatkan di dalam hal ini, kalau saya pernah diajarkan ya kepada seorang hamba Tuhan yang senior, dia berkata kepada saya, dia mengatakan, dia manggil saya Nip ya. Nip, kalau ada hamba Tuhan yang jatuh atau hamba Tuhan yang tidak benar, ya jangan dibicarakan, jangan dikata-katain. Kalau mau doakanlah dia. Kalau tidak mau doa, diam. Ya, jangan mau dipakai menjadi corongnya setan. Sampai saya ya diingatkan, jangan mau dipakai ya iblis menjadi corongnya setan. Menfitnah sini ya, menfitnah sana dan sebagainya. Hati-hati ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Seringkali saya melihat ya semenjak Covid ini kan ibadah banyak yang online. Ya pengajaran kemana-mana. Saya sampai merasa kasihan sekali. Saya sering kayak kemarin saya bicara dengan Ibu Gembala. Saya kasihan sekali dengan jemaat. Ya, karena kalau tidak mengerti, dia pasti tersesat. Itulah sebabnya saya ingatkan ya kepada Ibu Gembala, seorang Kristen atau pengikut Yesus harus penuh Roh Kudus dan penuh firman Allah. Itulah filter saudara. Kalau saudara penuh Roh Kudus dan penuh firman, Roh Kudus itu selalu berbicara melalui firman. Dan saudara mengerti ini keliru, ini salah, pengajaran ini salah. Tapi sekarang ini sudah campur baur. Ya, tidak ya. Jadi saya melihat ya dalam hal ini kasihan yang tidak memahami firman dengan benar. Coba kita akan belajar pada pagi hari ini. Tema khotbah saya adalah mengabdi pada Allah. Coba bacakan Injil Matius 6 ayat yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Amin. Ini peringatan yang Tuhan Yesus berikan bagi umatnya. Dikatakan, kamu tidak dapat mengabdi pada Allah dan kepada Mammon. Mammon itu berbicara tentang kekayaan dunia ini. Mammon juga berbicara tentang uang. Ya. Nah, Tuhan Yesus ingatkan, ya, kamu tidak dapat mengabdi pada Allah dan kepada Mammon. Tapi kita kenyataannya saya melihat hari-hari ini, banyak orang Kristen kehilangan jati dirinya. Ya. Mereka mengabdi kepada Allah juga kepada Mammon. Ya. Dengan kata lain, banyak orang Kristen mengabdi kepada dua tuan.
Ya. Mereka ke dalam kehidupan ya rohani, ya duniawi. Nah, ini berakibat iman rohaninya tidak bisa bertumbuh. Ya. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah umat ketegusan Tuhan. Dan Dia adalah pencipta semesta alam. Semestinya kita manusia, umat ciptaannya, kita mengabdi kepada Dia. Nah, tapi kenyataannya banyak manusia. Ya, tentu yang saya maksud adalah manusia Kristen. Mengabdi kepada Allah, tapi juga mengabdi kepada Mammon. Ya. Dalam kehidupan iman rohani mereka, tapi juga mereka hidup di dalam keduniawian mereka. Nah, ini berakibat rohaninya tidak bisa bertumbuh. Dalam Galati 5 ayat 16 dan 18 coba dibacakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perhatikan, ya. Firman Tuhan mengajarkan dengan kita jelas. Sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengambil satu komitmen. Ya, bahwa kita harus hidup di dalam roh. Ya, maksudnya kehidupan rohani kita harus nampak. Itu yang kita hidupi. Tapi kehidupan kekristenan sekarang itu bercampur taur. Ya rohani, ya duniawi. Ya, maka dikatakan waktu kita mengambil keputusan itu justru membingungkan kita, bingung. Karena roh dan daging itu bertentangan. Itu firman Tuhan mengatakan, ya. Nah, orang yang hidup dalam roh itu pasti tidak hidup dalam daging, tidak hidup secara duniawi. Karena dia sudah ya mengadakan pemilihan, saya pilih hidup dalam roh. Ya, saya tidak hidup dalam daging, saya tidak hidup secara duniawi. Maka orang yang hidup dalam roh, sekali lagi, ya pasti dia tidak hidup di dalam daging, tidak hidup secara duniawi. Orang yang hidup dalam roh, firman Tuhan mengatakan, ya dia tidak hidup di bawah Taurat. Kita melihat orang yang hidup di dalam Taurat itu masih ada rasa takut, ya, dan sebagainya. Karena Taurat itu ya mengandung hukuman, ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kenapa Taurat itu mengandung hukuman? Bangsa Israel itu adalah umat pilihan Tuhan. Ya. Sebagai tolak ukur bagi seluruh bangsa yang ada di dunia ini, itu bangsa Israel. Maka diberi hukum-hukum ya yang tegas ya supaya bangsa Israel tidak melakukan dosa dan tidak berbuat dosa. Maka diberikan hukuman-hukuman ya supaya bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah itu hidup kudus ya di hadapan Tuhan. Nah, sebagai tolak ukur bagi bangsa-bangsa lain. Tapi banyak tidak mengerti. Ya. Mereka mengatakan hukum Taurat itu begini. Loh, mereka berarti tidak paham. Siapa yang membuat hukum Taurat? Itu Tuhan sendiri. Dengan tujuan supaya umat pilihannya itu hidup benar dan kudus dan menjadi tolak ukur bagi bangsa-bangsa lain. Dan di sini dikatakan orang yang tidak
Orang yang hidup di dalam roh tidak hidup di bawah Taurat, tapi di bawah kasih karunia Tuhan Yesus. Itu luar biasa. Kita ini mendapat kasih karunia Tuhan Yesus. Dipastikan bagi orang-orang yang beriman, saudara sudah diselamatkan. Karena Yesus sudah naik ke salib, dan Tuhan Yesus mengatakan sebelum memberikan nyawanya, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Yang dimaksud sudah selesai ini adalah misi sorga yang dibawa oleh Tuhan Yesus untuk mengampuni dosa, menguduskan manusia, menyelamatkan manusia. Itu sudah selesai. Ya. Jadi bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang itu mendapat kasih karunia Tuhan. Engkau diselamatkan bukan oleh karena perbuatan baikmu, tapi engkau diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia itu juga berbicara tentang anugerah atau pemberian. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Tuhan Yesus tahu pengaruh mamon, kekayaan dunia ini luar biasa. Itu Tuhan Yesus tahu. Ya. Tapi Tuhan Yesus ingatkan hati-hati dengan kekayaan dunia ini. Pengaruhnya memang luar biasa. Sampai-sampai Tuhan Yesus ingatkan hati-hati ya. Dengan pengaruh kekayaan ini. Ya. Tuhan Yesus itu tahu manusia itu hidup fokus pada kekayaan dunia ini. Itu Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus Maha tahu, tentu tahu. Saya sebagai hamba Tuhan saja bukan maha tahu, saya tahu. Kalau hidup manusia itu fokus pada kekayaan dunia ini. Mulai kecil sudah diberikan pendidikan yang bermutu. Ya. Sekolah, kuliah yang bermutu. Tujuannya apa? Satu, kekayaan dunia ini. Supaya sukses di dunia ini. Itu Tuhan Yesus tahu. Ya. Pengaruh kekayaan dunia itu luar biasa. Itu Tuhan Yesus tahu. Ya. Sampai-sampai Tuhan Yesus sejajarkan Allah dengan mamon, kekayaan dunia ini. Bayangkan, Allah itu tidak disejajarkan dengan yang lain. Allah itu disejajarkan dengan kekayaan dunia ini. Ya, karena manusia itu hidupnya condong pada kekayaan dunia ini. Tuhan Yesus tahu. Ya, bahwa manusia itu mensejajarkan Allah dengan mamon atau kekayaan dunia ini. Kadang tempo saya termenung, ya, umur saya tinggal berapa? Umur saudara tinggal berapa? Kita ini bukan ditentukan untuk hidup kekal di bumi. Kita ditentukan untuk mati di bumi ini. Nah, untuk memasuki kehidupan yang sejati, yaitu di dalam surga. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kalau kita melihat dalam Injil Matius, nggak usah dibaca, saudara sudah tahu ya. Injil Matius 4 ayat 8 dan 10, waktu Tuhan Yesus inkarnasi menjadi manusia. Yang pertama datang adalah iblis. Iblis datang kepada manusia Yesus ini. Yesus itu dibawa ke satu tempat yang sangat tinggi. Diperlihatkan kemegahan dunia ini. Keindahan dunia ini. Kekayaan dunia ini. Dan iblis katakan apa? Aku berikan semua kekayaan dunia ini kepadamu. Asal engkau mau menyembah aku. Ya. Kata menyembah itu berarti sama dengan berbakti. Ya. Nah. Jadi kita melihat kalau manusia Yesus mau berbakti kepada iblis, seluruh kekayaan dunia ini diberikan kepada manusia Yesus. Ya. Tapi kita melihat
Tuhan Yesus berkata apa? Enyalah engkau iblis. Karena iblis itu cuma ciptaan Allah. Ya. Iblis itu cuma ciptaannya, bagaimana sang pencipta akan disuruh menyembah yang diciptakannya. Maka diusir oleh Tuhan Yesus. Lebih-lebih manusia yang telah ditebus dosanya harus berbakti pada Allah. Jangan berbakti kepada iblis. Ya. Nah, hati-hati. Maka ada disebut roh mamon. Itu berbicara tentang kekayaan dunia ini yang dikuasai oleh iblis. Hati-hati, ya. Tuhan Yesus tahu manusia memang butuh uang atau kekayaan dunia ini. Tapi Tuhan Yesus tahu kekayaan dunia ini tidak kekal, sementara, dan tidak dapat menyelamatkan manusia. Mungkin saudara kalau yang punya YouTube ya tahu kalau baru-baru ini ada orang yang sangat kaya sekali, tidak perlu disebut nama. Ya, saya tidak mau suka menyebut nama. Ya. Itu sangat kaya sekali karena Covid. Saya waktu melihat ya di mana napasnya itu kan di COVID sudah begini. Saya pikir, ini orang sangat kaya sekali. Tapi menurut saya berangkat orang ini. Kalau sudah begini-begini ini berangkat ini. Betul. Kekayaannya tidak dapat menolong hidupnya. Hanya kena COVID. Ya mungkin dia memiliki latar belakang sakit apa, itu saya tidak tahu. Ya. Yang kedua, seorang pemuda. Namanya pemuda ya masih muda ya. Umur 34 tahun. Yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Saya juga tidak mau sebut namanya. Sangat kaya sekali. Ya. Mendadak mati kena sakit jantung. Itulah manusia. Ya, itulah manusia, tidak ada yang sempurna. Siapa tahu. Saya lihat orang ini loh. Orang ini bukan gemuk. Orang ini ya. Maksudnya ngurus tapi berisi. Ya, karena dia kaya. Ya mungkin dia cuma seneng-seneng saja, dia tidak tahu mati mendadak karena kena serangan jantung. Kekayaannya nggak bisa menolong. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, banyak manusia itu fokus hidupnya pada uang. Uang menjadi berhalanya. Ini tidak disadari. Ya. Uang menjadi berhalanya itu tidak disadari. Saya sebagai hamba Tuhan, ya, doa-doa saya ini sering didengar oleh Tuhan, tapi saya tidak mau minta kekayaan. Ya, saya tidak mau minta kekayaan. Asal Tuhan cukupkan hidup saya, sudah. Sebab kekayaan itu beban. Bisa mempengaruhi ya kehidupan iman rohani kita. Ya. Jadi hati-hati. Kecuali kalau Tuhan memberikan ya kekayaan, tentu kekayaan itu untuk memuliakan Tuhan. Itu beda. Jadi banyak manusia fokus hidupnya pada uang, ya hingga uangnya itu menjadi berhala. Banyak manusia tidak menyadari hidupnya di dunia ini fana, sia-sia. Sementara jika hidupnya hanya diisi ya atau fokus kekayaan dunia ini. Banyak orang Kristen tidak menyadari hidupnya fokus kekayaan dunia ini, hidupnya diisi oleh kekayaan-kekayaan dunia ini, mati sia-sia. Mengapa saya katakan mati sia-sia? Tidak mendapat bagian kehidupan yang sejati. Artinya mati kekal di neraka. Sangat mengerikan. Tapi kadang tempo saya bingung. Kalau saya ini orangnya suka menganalisa. Manusia dengar setan takut. Tapi mati masuk neraka tidak takut. Kenapa saya katakan mati masuk neraka enggak takut? Ya saya melihat cara hidupnya.
Orang yang tahu neraka itu sangat mengerikan, hidup ini hati-hati. Ya. Dia membawa hidupnya ini hati-hati sekali. Karena ya, sorga atau neraka itu pilihan kita. Ya. Tapi Tuhan Yesus sudah menyelesaikan misinya bagi orang-orang beriman. Yang beriman, percaya, masuk sorga. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kalau manusia beriman yang bijak, itu pasti hidupnya diisi dengan hal-hal rohani. Karena hal-hal rohani itu sifatnya kekal. Jadi kalau saudara memiliki hidup yang bijak, hidup saudara itu akan diisi dengan perkara-perkara rohani, hal-hal rohani. Ya, hingga saudara memiliki kehidupan iman rohani yang berkualitas. Padahal seringkali firman Tuhan itu mengingatkan. Salah satu contoh 1 Timotius 6 ayat 10 enggak usah dibaca. Dikatakan cinta uang akar segala kejahatan. Uang itu bisa mematikan ya iman saudara. Itu hati-hati. Ya. Orang yang terikat uang menjadi tamak, uang itu mematikan cinta kasih manusia. Suami istri bisa berkelahi karena uang. Saudara bisa berkelahi karena uang. Ya. Jadi kita melihat uang ini bisa mematikan cinta kasih seseorang. Orang yang terikat mamon atau uang itu menghidupi manusia dagingnya ya dengan hal-hal duniawi. Rohaninya pasti mati. Ya. Karena orang yang terikat uang itu menghidupi, yang dihidupi bukan manusia rohaninya, tapi manusia dagingnya. Ya. Jadi yang masuk itu hal-hal duniawi. Maka kalau hal-hal duniawi itu masuk, rohaninya mati. Nah, ini seringkali tidak disadari. Ya. Maka maaf ya, saya tidak tahu. Jangankan ya Singapura, Malaysia, luar negeri mana, Bali saja saya tidak tahu. Ya. Maka pernah ada seseorang mengatakan kepada saya, waduh, kamu itu hidup seperti katak dalam tempurung. Tidak tahu dunia di luar itu keindahannya luar biasa. Ya. Tapi dalam hati saya ya itu sifatnya semu sementara. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, kita perhatikan kehidupan kita. Ya. Tuhan Yesus ingatkan manusia tidak bisa mengabdi dua tuan. Ini Tuhan Yesus ingatkan. Saudara tidak bisa mengabdi dua tuan. Saya pernah waktu masih muda saya bekerja dengan dua tuan. Maksudnya dua bos. Ya, bos ini karena kongsi. Yang satu sudah tua, namanya Cik Samyang. Yang muda namanya Cik Wanjong. Ya, nah, yang tua ini baik sekali, tapi tidak ada suaranya, diem, orangnya diem, tapi sangat bijaksana. Nah, saya tidak mengatakan yang lebih muda ini tadi jelek, tidak, baik juga. Tapi kita tidak bisa, oh ini sama, ya, maka istilahnya karyawan itu ada yang pro ini, ada yang pro ini. Seperti itu. Maka Tuhan Yesus katakan, engkau tidak bisa mengabdi ya dengan dua tuan. Nah, Tuhan Yesus perjelas lagi, engkau tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada kekayaan dunia ini. Ini satu peringatan dari Tuhan. Ya, tapi seringkali kita tidak menyadari di dalam hal ini.
Tuhan Yesus ingatkan uang itu tidak dapat menyelamatkan manusia. Ya, karena uang atau kekayaan dunia itu pun buatan manusia. Ya. Tapi Allah itulah pencipta semesta alam. Ya. Tapi kita melihat kalau Tuhan Yesus ingatkan ya uang tidak dapat menyelamatkan manusia, tetapi mungkin saudara heran dengan Injil Lukas 16 ayat 9. Ya. Mengapa Tuhan Yesus ajarkan ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur? Lukas 16 ayat 9 coba bacakan. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Mengapa Tuhan Yesus ajarkan kita disuruh bersahabat dengan kekayaan dunia ini atau dengan uang? Ya. Manusia memang membutuhkan uang, tapi bukan terikat uang. Saudara memang membutuhkan uang, tapi jangan terikat uang. Terikat uang itu sama dengan mengabdi kepada uang. Tapi terikatlah kepada Tuhan. Saudara mengabdi ya kepada Tuhan. Ya. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan jika engkau tidak dapat dipercaya dalam perkara kecil, ya, bagaimana engkau dapat dipercaya dalam perkara besar? Perkara kecil itu adalah kekayaan dunia ini. Ya, supaya saudara mengerti. Jadi perkara kecil itu, perkara kekayaan dunia yang dikatakan begitu besar, yang dibangga-banggakan oleh iblis, itu perkara kecil. Ya, itu hal jasmani yang bisa dilihat. Kalau dalam perkara kecil saja kita tidak bisa jujur, apalagi dengan hal rohani yang tidak kelihatan. Perkara besar itu adalah kekayaan surga yang tidak kelihatan. Coba saudara baca Ibrani 11 ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Orang yang mengerti kekayaan surga yang jauh lebih besar dari kekayaan dunia ini, dia hidup fokus pada rohaninya. Ya. Tuhan Yesus katakan percuma engkau mendapat kekayaan dunia ini jika jiwamu gak selamat. Ya, coba seperti orang yang kaya-kaya yang tidak hidup di dalam kekudusan Tuhan. Kekayaan mereka tidak bisa menyelamatkan. Mereka mati di mana tempatnya. Ini sangat mengerikan. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Jika manusia tidak dapat jujur dalam hal uang, ini perhatikan. Ini saya analisa. Ya. Jika manusia tidak dapat jujur dalam hal uang, sulit manusia itu jujur dalam hal yang lainnya. Karena uang itu dianggap perkara kecil, kekayaan dunia dianggap perkara kecil. Jadi kalau saudara tidak bisa jujur, ya di dalam hal uang, hal yang kecil saudara tidak bisa jujur. Tentu saudara tidak akan bisa jujur di dalam perkara-perkara yang lain. Kalau misalkan ini umpama ya, kalau saya bos, saya punya pegawai, ya dia tidak bisa saya percaya dalam perkara uang, saya tidak akan percaya seluruhnya. Itu maksud saya. Perkara uang dia tidak dapat percaya. Berarti seluruhnya saya tidak dapat percaya. Karena uang itu Tuhan katakan itu perkara kecil saja engkau
tidak dapat dipercaya. Bagaimana bisa dipercaya dalam hal yang lainnya? Ya. Banyak manusia dikuasai, diperalat uang hingga menjadi tamak, dan itu berakibat kematian yang sangat mengerikan. Ya, jadi hati-hati. Ya. Maka kita melihat di dalam Injil Lukas 16 ayat 9 tadi, ya, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon. Ini Tuhan Yesus ajarkan cara menggunakan uang. Sebagai orang Kristen, ya, cara menggunakan uang itu seperti apa? Maka Tuhan Yesus mengatakan, ikatlah persahabatan dengan, ya, mamon yang tidak jujur atau kekayaan dunia atau uang ini. Ikatlah persahabatan. Sampai dikatakan demikian, ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Di sini Tuhan Yesus ajarkan cara menggunakan uang. Menggunakan uang itu untuk sahabat yang sejati. Siapakah sahabat yang sejati? Itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Uang kita kuasai, bukan kita dikuasai uang. Uang kita kuasai, uang kita peralat untuk memasyurkan nama Yesus. Memakai uang untuk menangkan jiwa-jiwa. Saya masih ingat beberapa puluh tahun yang lalu, ya, saya waktu itu ada di sekolah teologi, ada satu seminar dari Korea Selatan, ya, dia mengajarkan cara mengembangkan jemaat itu seperti apa. Pakai ini, pakai uang, ya. Jemaatnya membesuk, disuruh ya beli buah-buah apa, kasih bagi-bagi. Nah, lain kali diajak ke gereja, enggak mau itu sungkan. Masa mau pemberiannya tapi diajak ke gereja, sungkan. Nah, ini ada salah satu saudara saya, ya, di salah satu sel grupnya itu mengatakan sekarang diajarkan kepada sel grup ini, ya, supaya yang kaya, yang memiliki uang, coba, ya, cari jiwa dengan uangmu, dengan kekayaanmu itu. Bukan langsung dibawa ke gereja, diajak makan, ya, diajak makan, memakai uangnya itu tadi, ya, makan. Nah, setelah itu diajak ke gereja dengan cara seperti itu, ya. Nah, kalau Amsal 3 ayat 9, coba bacakan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jadi ikatlah persahabatan, ya, dengan menggunakan mamon, menggunakan kekayaan dunia ini atau uang untuk memuliakan Tuhan Yesus. Maka Amsal 3 ayat 9 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ya, kalau saatnya mati, uang tidak dapat menolong sahabat yang sejati Tuhan Yesus. Ya, tolong saudara masuk surga. Itulah kehidupan yang sejati. Jadi punya sahabat sejati itu Tuhan Yesus. Ya, kalau uang tidak dapat tolong, siapa yang dapat tolong? Orang itu sudah mati, oh ini orang kaya dihidupkan, enggak bisa. Seberapa besarnya kekayaan itu, kalau orang itu sudah mati, tidak bisa tolong uang itu, tetap mati. Tapi karena semasa hidupnya, dia memakai uang itu untuk memuliakan nama Tuhan Yesus, sahabat yang sejati ini tadi, menolong dia untuk masuk ke kemah abadi, yaitu surga yang mulia. Maksudnya demikian, ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, mengabdi pada Allah itu artinya hidup taat, selalu bersyukur dan memuliakan Tuhan Yesus. Ya, yang kedua, arti mengabdi kepada Allah itu memberikan hidupnya kepada Tuhan Yesus.
Nah, apakah saudara sudah memberikan hidup saudara pada Tuhan Yesus? Kalau saudara sudah memberikan hidup saudara pada Tuhan Yesus, berarti saudara sudah mengabdi pada Tuhan Yesus. Tapi seringkali saya melihat manusia dari masa mudanya sampai tua mengabdi kepada mamon. Karena apa? Hidupnya diberikan, ya, waktunya, hidupnya diberikan kepada mamon ini, kekayaan dunia. Mengapa saya katakan demikian? Dari muda sampai tua, ya, hidupnya kerja terus, kerja terus. Ya, tahu-tahu, ya, kena COVID, kekayaan sudah numpuk, kena COVID, kekayaannya tidak bisa menolong. Yang satu kekayaannya sudah begitu besar, kena serangan jantung, kekayaannya tidak bisa menolong. Tapi sewaktu hidupnya, ya, kekayaan itu dari uang itu untuk memuliakan Tuhan Yesus. Ya, maka kalau dia mati, uangnya memang tidak bisa menolong. Tapi sahabat yang sejati Tuhan Yesus itulah yang menolong, ya, untuk memasukkan kita orang yang beriman, yang hidupnya berbakti kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari saya undang yang pimpin perjamuan suci. Mari umat Tuhan kita sama-sama berdiri. Menjadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Mari angkat tangan bersama-sama. Yesus, Kaulah juru selamatku. Aku Engkau Tuhan bagiku. Kau terang bagi sang gelapku. Kau ikut bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah. Ku akui Kau Tuhan. Kau terang bagi sang gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang di surga, syukur terima kasih buat berkat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu boleh mengingatkan kami lagi Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan kami hidup ya Tuhan karena iman percaya kami kepadamu. Biar kami tidak ya Tuhan mengandalkan apapun di dalam hidup kami, terlebih lagi di dalam hal mamon, di dalam hal uang Tuhan. Biar hidup kami tidak terikat oleh kekayaan dunia ini Tuhan. Biar hidup kami, mata kami tidak dibutakan oleh kekayaan dunia ini Tuhan. Tetapi biar Tuhan Engkau terangi kami di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar hidup kami hanya senantiasa ya Tuhan bersandar dan berharap akan kasih karunia-Mu. Biar kami ya Tuhan hidup berkenan di hadapan-Mu. Kau memberkati hidup kami ya Tuhan. Terima kasih akan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biar kami ya Tuhan boleh melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan diberkati di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan kami, layakkan kami Tuhan untuk menerima berkat persekutuan tubuh dan darah-Mu. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Dia di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Firman jadi manusia. Di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus, kau juru selamat. Yesus, kaulah juru selamat. Yesus, kaulah juru selamatku. Aku Engkau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita sama-sama bantu diri. Yesus, kaulah juru selamatku. Aku Engkau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, kaulah juru selamatku. Aku Engkau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi di hadapan Bapa. Ini adalah tubuh Yesus sendiri. Tubuh yang sempurna. Tubuh yang kudus. Dan ini tersalibkan untuk menebus segala dosa-dosa saudara. Tuhan, Engkau begitu baik. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau mati untuk kami. Terima kasih Bapa. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi di hadapan Bapa. Ini adalah darah Yesus. Tuhan, terima kasih. Darah-Mu yang kudus, yang sempurna, telah menguduskan kami, menghapus segala dosa-dosa kami, dan kami menjadi kudus oleh karena darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapkan syukur
yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya. Terpujilah kebesaran-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Mulialah nama-Mu. Masyurlah nama-Mu. Kami memuji kebesaran, ajaib-Mu, ajaib-Mu. Segala puji hormat hanya bagi-Mu ya Allah Bapakku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Amin. Kita akan berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang kedua. Dapat merasakan, ku dapat merasakan kemuliaan. Kau yang menetapkan, Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tangan-Mu, membangkitkan Roh-Ku. Selamanya Kau Tuhanku, Kau yang terutama. Semua bangkit berdiri. Selamanya Kau Tuhanku, Kau yang terutama. Tak akan ku lepaskan Tuhan. Pengharapan di dalam. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih ya Bapa. Oleh kemurahan-Mu, Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah ini dari awal hingga selesainya. Memberkati leader singer, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Berkati kehidupan iman rohani mereka, hidup ibadahnya Tuhan. Juga Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati usaha pekerjaannya,
Engkau juga berkati keuangannya, supaya jemaat bersuka cita di dalam nama-Mu. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Tuhan Yesus berkati.